pengurangan dua vektor bidang datar. Untuk mengurangkan vektor B dari vektor A, yaitu dengan menjumlahkan vektor A dengan vektor min B, di mana vektor min B merupakan vektor B yang arahnya berlawanan, atau dapat dituliskan vektor S sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B, atau sama dengan vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Nah, kalau kita gambarkan sebagai garis, maka bisa kita lihat di sini untuk vektor A dan vektor B. Nah, tinggal kita geser vektor B ke arah vektor A, yang mana tinggal kita satukan antara pangkal vektor B dengan pangkal vektor A, maka didapatkan gambar seperti yang nampak pada layar. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bidang kartesius, kita ingat kembali pada bidang kartesius, kalau dia ke kanan maka akan bernilai positif, kalau dia ke kiri akan bernilai negatif. Nah, pada pengurangan dua vektor bidang datar ini, apabila sudah kita geser garisnya, maka yang kita ambil adalah arah negatifnya untuk vektor B-nya. Maka untuk vektor S-nya tinggal kita tarik dari ujung vektor B negatif ke arah ujung dari vektor A. Maka untuk vektor S-nya didapat rumus vektor A dikurangi dengan vektor B. Itu untuk pengurangan dua vektor bidang datar. Kemudian untuk aturan kosinusnya, dimisalkan untuk besar vektor A itu sama dengan harga mutlak dari vektor A, dan besar vektor B sama dengan harga mutlak dari vektor B. Dan untuk besar dari vektor S itu sama dengan harga mutlak dari vektor S itu sendiri. Harga mutlak dari vektor S dia mempunyai rumus, yaitu akar dari harga mutlak vektor A kuadrat ditambah harga mutlak dari vektor B kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2 dikali harga mutlak vektor A dikali harga mutlak vektor B, kemudian dikali dengan cos theta. Nah, itu untuk aturan kosinus untuk mencari nilai dari harga mutlak vektor S. Nah, kemudian untuk bentuk komponennya pada pengurangan dua vektor bidang datar, dimisalkan untuk vektor A dia mempunyai anggota atau elemen A1 dan A2. Kemudian untuk vektor B dia mempunyai elemen B1 dan B2, maka dapat dirumuskan untuk vektor S sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Kalau misalkan di vektor A dia punya anggota atau elemen A1 dan A2, maka tinggal kita kurangkan dengan komponen dari vektor B. Nah, kalau misalkan di sini vektor B punya elemen atau anggota B1 dan B2, maka tinggal kita kurangkan. Maka A1 dikurangi dengan B1, A2 dikurangi dengan B2. Itu untuk vektor S. Nah, kemudian untuk harga mutlak dari vektor S, dia punya rumus sama dengan akar dari, yaitu dari komponen vektor S itu sendiri. Komponen vektor S sudah kita dapatkan, maka tinggal kita jumlahkan semuanya yang ada dalam komponen vektor S tersebut. Maka atau kita rumuskan, atau kita dapat rumuskan, yaitu untuk harga mutlak dari vektor S sama dengan akar dari A1 dikurangi B1 kuadrat ditambah A2 dikurangi B2 kuadrat. Itu kalau ada dua elemen di dalamnya. Kalau lebih maka tinggal dijumlahkan saja. Itu untuk harga mutlak dari vektor S. Contoh soal: tentukan besar selisih dari vektor berikut. Untuk poin A, vektor P sama dengan 5N. Kemudian untuk vektor Q sama dengan 12N, dan kedua vektor membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk penyelesaian dari poin A atau contoh soal yang ke A, yaitu kita ingat kembali untuk harga mutlak dari vektor S, dia punya rumus akar dari harga mutlak A kuadrat ditambah dengan harga mutlak dari B kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2 dikali harga mutlak vektor A, kemudian dikali dengan harga mutlak vektor B, kemudian dikali dengan cos theta. Nah, sekarang tinggal kita masukkan atau kita ganti vektor A dan vektor B dengan vektor P dan vektor Q. Tinggal kita masukkan angkanya. Maka akar dari A-nya kita ganti dengan vektor P, yaitu 5 Newton atau N, maka jadi 5 kuadrat
ditambah dengan B-nya kita ganti dengan vektor Q yaitu 12 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2 dikali dengan 5 dikali dengan 12, kemudian dikali dengan cos. Tetanya kita ganti dengan sudutnya yaitu besarnya adalah 90 derajat, maka cos 90 derajat. Maka sama dengan 5 kuadrat yaitu 25 ditambah 12 kuadrat yaitu 144 dikurangi 2 dikali 5 dikali 12 hasilnya adalah 120. Kemudian dikali dengan cos 90. Cos 90 derajat dia mempunyai nilai 0. Maka didapat 25 ditambah 144 dikurangi 120 dikali 0. 120 dikali 0 dia hasilnya adalah 0. Maka 25 ditambah 144 dikurangi 0 hasilnya adalah akar dari 169. Akar 169 adalah 13. Jangan lupa satuannya Newton. Maka untuk poin A, nilai harga mutlak dari S-nya atau selisihnya yaitu 13 Newton. Itu penyelesaian dari poin A. Kemudian selanjutnya untuk poin yang B. Untuk poin yang B atau menggunakan komponen di sini untuk vektor P mempunyai nilai atau elemen yaitu 16 dan min 2. Dia sudah dalam bentuk kolom dan vektor Q punya nilai 4 dan 14. Maka untuk penyelesaian pada poin soal yang B, nah kita perlu ingat untuk komponen harga mutlak dari vektor S, dia punya nilai untuk komponen ya, aturan komponen ya, pada vektor S yaitu akar dari dalam kurung A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat dan seterusnya. Maka tinggal kita masukkan nilai elemen pada vektor P dan vektor Q, maka kita dapatkan yaitu sama dengan akar dalam kurung 16 min 4 kuadrat ditambah min 2 min 14, jangan lupa kuadrat, maka sama dengan akar dari 16 dikurangi 4 hasilnya adalah 12, jangan lupa kuadrat, ditambah di sini min 2 min 14 hasilnya adalah 16. Nah karena di sini min maka jadi min 16, jangan lupa kuadrat, maka sama dengan 12 kuadrat dia punya nilai 144 ditambah dengan min 16 ketika dikuadratkan maka hasilnya pasti positif kalau pangkatnya bulat, maka min 16 dikali min 16 hasilnya adalah 256, maka sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan akar dari 400, maka akar dari 400 yaitu 20. Maka untuk penyelesaian dari poin soal yang B untuk komponen yaitu mempunyai nilai 20. Itu penyelesaian dari poin B.